Patralaya Dwara Samskriti, Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Praweshaha. Vyakaranam Prathamaha Bhagaha. Sebelumnya kita sudah belajar linggaha dan wacanam. Selanjutnya kita belajar kriya padam atau kata kerja. Seperti tadi juga pada linggaha dan wacanam kita punya akar katanya untuk kata kerja. Contohnya ada krid. Kalau dia sudah masuk yekawacanam, dia menjadi kridati. Artinya bermain. Kemudian ada patha. Kalau sudah masuk kalimat dia menjadi pathati. Likha menjadi likhati. Pata menjadi patati. Mil menjadi milati. Dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menggabungkannya di kalimat? Mari kita lihat contohnya. Ya, dalam Sanskerta ada 3 kata ganti orang atau disebut purushaha. Jadi semua kata kerja bisa dimasukkan ke dalam 3 kategori orang ini. Pertama ada prathama purushaha, kemudian madhyama purushaha, dan terakhir uttama purushaha. Jadi kalau prathama purushaha dia adalah orang ketiga, bukan orang pertama, orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang pertama adalah saya, kemudian orang kedua adalah engkau atau kamu, kemudian ada orang ketiga adalah orang lain. Tapi kalau dalam Sanskerta, dia sistemnya terbalik. Jadi prathama purushaha atau orang yang kita dahulukan, kita anggap pertama lah, dia adalah orang lain. Jadi sistemnya kita adalah melayani orang lain pertama. Jadi tolonglah orang lain dulu. Kemudian madhyama purushaha adalah orang kedua. Pelakunya adalah engkau. Jadi setelah kita melayani orang lain, baru kita melayani orang yang kita ajak bicara atau kita ajak bersapa tegur atau kita temui. Kemudian setelah prathama purushaha, madhyama purushaha, akhirnya kita setelah melayani orang lain, kita menjadi orang baik atau uttama purushaha. Baik, untuk prathama purushaha pelakunya bisa nama, dia, ini, itu, dan lain-lain. Jadi pokoknya dia adalah orang lain. Untuk madhyama purushaha dia hanya berlaku pada engkau. Kalau dia jamak dia menjadi kalian. Selanjutnya uttama purushaha pelakunya adalah saya. Kalau jamak dia menjadi kami. Baik, kita sekarang lihat contohnya prathama purushaha. Baik, kita lihat contohnya prathama purushaha, orang ketiga. Kita ambil contohnya balaha, anak laki-laki. Kata kerjanya krid, dia menjadi kridati. Kata kerjanya krid, dia menjadi kridati. Kalau digabung menjadi balaha kridati. Anak laki-laki bermain. Kemudian kalau dia dwiwacanam, dia menjadi balau kridataha. Bahuwacanam menjadi balaha kridanti. Ya, jadi jelas ya, kalau ekawacanam dia balaha kridati, dwiwacanam balau kridataha, bahuwacanam balaha kridanti. Selanjutnya kalau kata patha dia menjadi pathati, dwiwacana menjadi pathataha, bahuwacana menjadi pathanti. Kita bisa lihat perubahannya adalah pada akhirannya. Jadi kalau ekawacanam dia akhirannya ti, kalau dwiwacanam akhirannya taha, dan bahuwacanam akhirannya nti. Pathati, pathataha, pathanti. Kalau yang sebelumnya kridati, kalau yang sebelumnya kridati, kridataha, kridanti. Kemudian yang terakhir ada likha, dia ekawacanam menjadi likhati, dwiwacanam likhataha, bahuwacanam likhanti. Likhati, likhataha, likhanti. Untuk contoh yang lainnya, teman-teman bisa coba sendiri-sendiri.
Lanjut ke madhyama purushaha. Subjeknya adalah tuam, pelakunya adalah engkau, atau dalam Sanskerta adalah tuam. Kita ambil yang sama, krid. Kalau eka wacanam, dia menjadi kridasi. Tuam kridasi. Dwi wacanam, yuam kridathaha. Kemudian bahu wacanam, yuyam kridatha. Tuam kridasi, yuam kridathaha, yuyam kridatha. Akhirannya apa? Si, thaha, tha. Jadi itu saja yang perlu dihafal. Jadi kalau dia madhyama purushaha, belakangnya saja kita lihat si, thaha, tha. Kalau krid, kridasi, kridathaha, kridatha. Patha, pathasi, pathathaha, pathatha. Likha, likhasi, likhathaha, likhatha. Untuk masing-masing artinya kita bisa lihat di buku nantinya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uttama purushaha. Di sini subjeknya aham atau saya pada ekawacanam. Kita ambil kata krid, yakni bermain. Dia kalau pada uttama purushaha dia menjadi aham kridami. Dwiwacanam awam kridawaha. Kalau bahuwacanam wayam kridamaha. Aham kridami, awam kridawaha, wayam kridamaha. Saya bermain, kita berdua bermain, kita semua bermain. Aham kridami, awam kridawaha, wayam kridamaha. Akhirannya kita bisa lihat perbedaannya. Kalau pada uttama purushaha di akhirannya ami, awaha, amaha. Kalau patha, pathami, pathavaha, pathamaha. Kalau likh, likhami, likhavaha, likhamaha. Ya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita lihat latihan di buku, latihan berbahasa, bhashabhyasaha, latihan berbahasa. Mari kita baca bersama-sama. Vartamana kalaha, waktu sekarang. Prathama purushaha, eka wacanam. Orang ketiga bentuk tunggal. Balaha pathati, seorang anak laki-laki membaca atau belajar. Shishyaha namati, seorang murid laki-laki memberi hormat. Agrajaha wadati, kakak laki-laki berbicara. Janakaha pasyati, ayah melihat. Pitrawyaha pritchati, paman, maksudnya paman dari pihak bapak, bertanya. Paman bertanya. Putraha gacchati, putra pergi. Ashwaha dhawati, kuda berlari. Vrakshaha phalati, pohon berbuah. Sewakaha tishthati, pelayan laki-laki berdiri. Bhikshukaha atati, pengemis berkeliling. Saha nindati, dia laki-laki mencela. Ayam hasati, orang ini laki-laki tertawa. Sutaha hasati, putra tertawa. Anuja kridati, adik perempuan bermain. Agraja khadati, kakak perempuan makan. Amba pacati, ibu memasak. Rama gayati, Rama bernyanyi. Bala likhati, anak perempuan menulis. Gangga wahati, sungai Gangga mengalir. Sita pibati, Sita minum. Aja carati, kambing betina merumput. Sandhya bhavati, sudah senja. Sa nayati, dia perempuan memimpin atau membawa pergi. Iyam ichchati, perempuan ini menginginkan.
Pushpam vikasati. Bunga mekar. Phalam patati. Buah jatuh. Nayanam spurati. Mata berkedip atau berkerling. Mitram yachati. Teman memberi. Jalam srawati. Air merembes. Tat patati. Itu jatuh. Baik, kita lanjut dengan bahuwacanam. Pratama purushaha bahuwacanam. Orang ketiga bentuk jamak. Citrakaraha likhanti. Para pelukis menggambar. Bharawahaha wahanti. Para kuli mengangkat, yakni mengangkat barang. Coraha dhawanti. Para pencuri lari. Murkhaha nindanti. Orang-orang bodoh mencela. Rajakaha kshalayanti. Para binatu mencuci. Para tukang cuci mencuci. Takshakaha takshanti. Para tukang kayu melakukan pekerjaan tukang kayu. Selanjutnya, gayakaha gayanti. Para penyanyi menyanyi. Nataha nrityanti. Para penari menari. Para penari laki-laki menari. Pacakaha pacanti. Para juru masak laki-laki memasak. Bhaktaha dhyayanti. Para pemuja bermeditasi. Yete namanti. Orang-orang ini memberikan penghormatan. Te jigranti. Mereka laki-laki membaui atau mencium bau. Ime smaranti. Mereka ini pumlinggaha atau laki-laki mengingat. Ete wadanti. Mereka berbicara. Mereka ini berbicara. Selanjutnya, andhaha gachanti. Para tunanetra pergi. Badhiraha atanti. Para tunarungu berkeliling. Kubjaha dhawanti. Para orang bungkuk berlari. Mukaha tishtanti. Para orang bisu berdiri. Napitaha mundayanti. Para tukang cukur menggundul. Tantuwayaha wayanti. Para penenun menenun. Ambaha yachanti. Para ibu memberi. Ajaha caranti. Kambing-kambing merumput. Selanjutnya, imaha pasyanti. Mereka ini perempuan melihat. Etaha hasanti. Mereka ini perempuan tertawa. Taha wasanti. Mereka perempuan tinggal atau bertempat tinggal. Pushpani wikasanti. Bunga-bunga bermekaran. Phalani patanti. Buah-buah berjatuhan. Tani patanti. Itu banyak atau netral berjatuhan. Imani spuranti. Ini banyak berkedip atau berkerling. Etani patanti. Ini banyak berjatuhan. Baik, hari ini kita sudah belajar linggaha, wacanam, dan purushaha, dan lain-lainnya. Nantikan video selanjutnya, kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha, punarmilamaha.